bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bai'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar secara mutlak. Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik antar barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan di antara kedua belah pihak. Dasar hukum jual beli. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli di dalam Al-Quran antara lain: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan atau kebolehan jual beli dan keharaman atau menolak riba. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya, apa pekerjaan yang paling utama dan baik? Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan dibenarkan Al-Hakim. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa al-bai atau jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli, seorang berusaha membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijma ulama menyepakati bahwa al-bai boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari saudaranya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli. Jual beli akan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli dilihat dari pendapat ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya sigot atau kalimat ijab kabul. Suatu pekerjaan harus terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi apabila tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarak. Begitu juga dalam hal jual beli, harus memenuhi ketiga rukun-rukunnya tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Syarat antara penjual dan pembeli yaitu yang pertama, orang yang berakal dan bukan orang gila. Jadi apabila salah satu di antara keduanya adalah orang yang tidak waras akalnya, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, tidak harus muslim. Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli antara penjual dan pembeli tidak terkait dengan agama atau keimanan di antara keduanya. Yang keempat, tidak pemboros. Yang kelima, dengan kehendaknya sendiri, jadi bukan karena paksaan. Yang selanjutnya yaitu jual beli kontemporer. Yang pertama, jual beli kredit. Jual beli kredit merupakan suatu sistem transaksi jual beli yang pembayarannya itu dicicil atau diangsur dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan biasanya pada jual beli kredit ini harga barang itu menjadi sedikit lebih mahal dibandingkan jika kita membeli barang tersebut secara tunai.
Yang selanjutnya yaitu mengenai hukum jual beli secara kredit. Jadi, diperbolehkan bagi seorang penjual untuk menjual barangnya secara tidak tunai dengan batas waktu tertentu, meskipun penjual tersebut menaikkan harganya dari harga biasa pada waktu ia menjualnya sampai pada batas waktu tertentu. Hal itu sebagaimana termuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya." Maka dalam ayat tersebut Allah telah menerangkan tentang kebolehan jual beli secara kredit dengan syarat tempo atau waktu dalam pembayaran telah ditentukan dan jumlah pembayarannya pun telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu syarat jual beli kredit. Dalam jual beli kredit itu terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu jual beli itu tidak sampai mengarah pada riba. Jadi, akad dalam jual beli kredit itu tidak dimaksudkan untuk melegalkan segala jenis riba, dan juga tidak dibenarkan dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan juga harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena yang demikian itu menyerupai riba. Kemudian yang kedua yaitu penjual adalah pemilik barang secara sempurna. Jadi seorang penjual itu harus memiliki barang tersebut sebelum barang tersebut diperjualbelikan, sebelum akad jual beli kredit itu dilangsungkan. Kemudian yang ketiga yaitu barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual. Jadi, pihak penjual kredit tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dibeli, akan tetapi belum diterima dan belum berada di tangan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu barang yang dijual bukanlah emas, perak, atau mata uang, karena menukar emas dengan uang disyaratkan harus secara tunai. Kemudian yang kelima yaitu barang dijual secara kredit harus diterima pembeli secara tunai pada saat akad berlangsung. Dan yang keenam yaitu pada saat transaksi harga harus jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya pun juga harus jelas. Dan yang terakhir yaitu tidak ada persyaratan pembayaran denda jika telat membayar, karena hal demikian itu menyerupai dengan riba. Jual beli yang selanjutnya yaitu jual beli secara online. Jadi jual beli secara online adalah suatu jenis transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara penjual dan juga pembeli, yang mereka itu tidak bertemu secara langsung selama proses negosiasi dan transaksi jual beli. Akan tetapi kesemuanya itu dilakukan melalui media komunikasi. Jadi jual beli online termasuk dalam sistem jual beli yang tidak tunai, dan dalam fiqh muamalah Islam, jual beli online itu serupa dengan akad salam. Selanjutnya, mengenai hukum jual beli secara online. Jadi, mayoritas ulama itu menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, yaitu dengan memberikan spesifikasi, baik itu berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan segala hal yang mempengaruhi harga jual barang tersebut secara jelas dan secara gamblang. Kemudian, jual beli online yang dibolehkan dan dibenarkan oleh syariah yaitu apabila jual beli tersebut menerapkan di antara akad salam atau akad istisna. Selanjutnya yaitu mengenai syarat jual beli secara online. Yang pertama yaitu pembayarannya dilakukan dengan jelas dan dilakukan secara tunai.
atau tidak ditangguhkan, maka tidak dibenarkan jika pembayarannya itu ditangguhkan. Selain itu, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Artinya, pembayarannya itu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu barang yang ditangguhkan haruslah jelas sifatnya. Jadi, pembeli maupun penjual harus menjelaskan spesifikasi barangnya itu secara jelas. Semua sifat-sifatnya, jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, semuanya harus disebutkan secara jelas. Dan yang ketiga yaitu akadnya merupakan jual beli sifat, karena sifatnya saja yang disebutkan ketika akad, sehingga jika barangnya yang dihadirkan tersebut tidak sesuai dengan sifatnya, maka akadnya tersebut dapat dibatalkan. Dan yang keempat yaitu penyerahannya harus jelas. Jadi penyerahan barang tersebut haruslah disebutkan secara jelas ketika akad. Jadi penjual harus memberitahu pembeli barang tersebut akan kapan dikirimkan barang tersebut, kemudian dikirimkan melalui apa, kemudian diperkirakan akan sampai kepada pembelinya itu kapan. Semuanya itu harus sudah ada pembicaraan dan kejelasan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau telah disepakati bersama. Berarti pada waktu yang telah disepakati antara si penjual dan juga si pembeli tersebut. Jual beli murabahah. Murabahah dalam perspektif fikih merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah atau disebut juga dengan bai' al-amanah. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan murabahah itu dengan jual beli dengan seumpama harga awal atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya. Hukum murabahah merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan dan memperluas jaringan dan penggunaannya. Syarat jual beli murabahah. 1. Penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal atau bank atau BMT. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Hikmah jual beli. Yang pertama, adanya rasa puas di antara dua belah pihak, yaitu si penjual telah melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama, dan pembeli akan memperoleh barang yang dibelinya dengan senang. 2. Menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain. Yang keempat, produktivitas dan perputaran ekonomi. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu, proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat. Yang kelima, menambah silaturahmi dan memperbanyak jaringan.